Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya dan pada video kali ini saya akan berbagi cerita dan informasi bagaimana sih cara memanfaatkan AI dalam hal ini adalah ChatGPT untuk mendukung pekerjaan kita ataupun mendukung belajar kita dalam membuat artikel, dalam membuat penelitian, makalah, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Pada video kali ini saya akan khususkan bagaimana sih eh, kita menggunakan ChatGPT untuk membuat kesimpulan dan saran dari artikel yang sudah kita buat. Kalau pengalaman saya pribadi, ketika saya membuat penelitian, ketika saya membuat artikel, itu tenaga kita habis untuk eh, menulis pada bab pembahasan. Ya. Dan kalau itu sudah selesai, rasanya kita malas untuk membuat kesimpulan gitu. Karena kita sudah lelah, sudah capek, sudah berpikir keras untuk membuat bab pembahasan. Di mana biasanya di bab pembahasan ini butuh analisa yang kuat sehingga dalam ketika kita mau membuat kesimpulan dan saran itu biasanya kita malas. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat kesimpulan dan saran, itu kita bisa menggunakan ChatGPT. Tapi sekali lagi ini sifatnya adalah membantu, bukan berbuat curang. Ya, teknologi ada itu bisa digunakan oleh manusia untuk mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaannya. Contoh misalnya adalah dulu kita belajar menghitung, tetapi kemudian muncul kalkulator untuk mempermudah kita dalam menghitung. Ya sama saja, sekarang kita membuat artikel, membuat khususnya adalah bab kesimpulan dan saran, tetapi kita dipermudah dengan adanya aplikasi AI dalam hal ini adalah ChatGPT. Sekali lagi, sebagai seorang akademik, harusnya kita tidak terima beres apa yang disarankan oleh ChatGPT, tetapi perlu kita cek ulang apakah memang sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Nah, yang perlu dipahami dari ChatGPT adalah eh, ChatGPT itu akan bekerja sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang disarankan oleh ChatGPT, maka kita harus memberikan instruksi atau perintah yang tepat dan detail gitu ya. Nah, ChatGPT itu ada dua versi ya. Kalau di atas ini ada tulisan ChatGPT. Nah, itu ada ChatGPT Plus, ada ChatGPT biasa. Nah, kalau ingin mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap, maka kita bisa menggunakan ChatGPT Plus ya, berbayar $20 per bulan atau kita bisa menggunakan tim. Jadi bisa dipakai oleh banyak orang, $25 per bulan ya, per orang per bulan. Nanti dia ada ChatGPT, kita bisa mendapatkan akses ChatGPT 4, ChatGPT 4o. Nah, kalau kita gratis, kita hanya bisa mendapatkan akses to ChatGPT 3.5. Dan kita mendapatkan limited access to ChatGPT 4o gitu ya. Dan itu terbatas. Ya, jadi hanya beberapa kali kita bisa mendapatkan itu dan nanti beberapa hari kemudian baru kita bisa menggunakannya lagi. Nah, ciri dari ChatGPT yang versi 4 itu kita bisa mengupload dokumen di sini. Nah, kalau fasilitas ChatGPT 4-nya sudah habis, batas maksimal, karena kita pakai yang gratis, ini nanti nggak akan bisa digunakan. Kita hanya bisa mengirimkan pesan saja. Nah, langsung saja, ini adalah artikel yang sudah saya buat. Ya, jadi kita hari ini fokus pada bagaimana cara membuat kesimpulan dan saran. Ini adalah artikel yang sudah saya buat. Di sini belum ada abstrak, baru ada bab pendahuluan, rumusan problematik ya, rumusan masalah, kajian teori, dan pembahasan. Nah,
Ketika saya mau menulis kesimpulan, rasanya males gitu. Nah, saya butuh ChatGPT untuk mempermudah saya dalam membuat bab kesimpulan dan saran. Caranya adalah kita upload dokumen, ya, upload from komputer, upload dokumen artikel kita. Kita tunggu loading dulu sampai muncul logo begini, maka loadingnya sudah selesai. Lalu kita masukkan saja perintahnya. Kita perintahkan terlebih dahulu baca file artikel ini, lalu buatkan saya eh, apa namanya, bab kesimpulan dari pembahasan yang ada pada artikel ini. Buatkan bab biasanya kita harus masukkan perintah buat secara detail ya. Kita mau buatkan sampai berapa banyak. Buatkan bab kesimpulan sebanyak eh, misalnya bisa 2 paragraf, bisa menggunakan ukurannya paragraf, bisa juga menggunakan ukurannya karakter, bisa juga menggunakan ukuran kata, terserah. Misalnya kalau saya mau menggunakan sebanyak 300 maksimal ya, maksimal 300 kata misalnya, atau 2 paragraf. Baca file artikel ini lalu buatkan saya bab kesimpulan sebanyak maksimal 300 kata dari pembahasan yang ada pada artikel ini. Oke, lalu kita enter. Dia akan membaca dan kemudian memberikan saran. Ya. Nah, ini adalah kesimpulan yang disarankan oleh ChatGPT, gitu ya. Sekali lagi, ini bukan harga mati, artinya bisa kita koreksi kembali, bisa kita periksa kembali apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Ya. Nah, ini 300 kata cukup panjang ternyata ya. Oke, 300 kata cukup panjang. Kalau kita mau lebih peringkas lagi, ya. Ringkas kesimpulan tersebut dalam 2 paragraf, misalnya. Nanti dia akan meringkas kembali. Hanya 2 paragraf saja dia buatkan. Oke, kalau sudah kita periksa nih, apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Ya, anggaplah kita sudah periksa dan kita sudah perbaiki. Ya, kita tinggal masukkan ke sini saja. Ya, nanti tinggal kita rapikan. Jadi deh bab kesimpulan, ya kan? Ya, tetapi sekali lagi sebagai akademisi tentu kita perlu mengecek kembali apakah sudah tepat atau belum nih, gitu ya. Lalu bagaimana dengan saran? Sama dengan saran juga, kita tinggal perintahkan saja. Buatkan saya bab saran dari pembahasan dan kesimpulan. Saran yang bisa diberikan, ya, yang dapat diberikan sebanyak 2 paragraf boleh dari pembahasan dan kesimpulan. Maka nanti dia akan memberikan eh, jawaban. Oke, kalau sudah tinggal di enter saja ini, maka nanti dia. Nah, ini yang saran yang bisa diberikan, ya. Jadi tinggal sekali lagi tinggal di copy dan dipaste pada artikel kita. Jadi itu ya bagaimana cara membuat kesimpulan dan saran yang mudah dengan menggunakan ChatGPT. Tapi
Coba baca pesan dari ChatGPT ini. ChatGPT can make mistakes, so check important info. Jadi bisa saja berbuat kesalahan. Jadi dicek lagi ya informasi yang disampaikan oleh ChatGPT apakah sesuai dengan yang sebenarnya atau sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Sekali lagi, teknologi ada untuk mempermudah manusia, tetapi bukan untuk membuat manusia bodoh. Ya, manusia bisa bodoh atau pintar itu bergantung pada manusianya dalam menggunakan teknologi. Ya, teknologi kita tidak bisa menyalahkan begitu saja dengan teknologi, tapi yang perlu kita eh, lakukan adalah kita mengetahui bagaimana cara menggunakan teknologi itu dengan baik dan benar ya, untuk mempermudah kita dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Begitu, semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan, bagaimana cara membuat kesimpulan dan saran dengan menggunakan ChatGPT berdasarkan artikel yang sudah kita buat. Pada video selanjutnya, insya Allah akan saya jelaskan bagaimana cara membuat abstrak. Nah, ini juga biasanya kita malas bikin abstrak ya, dari artikel yang sudah kita buat. Nah, bagaimana cara menggunakan ChatGPT untuk membuat abstrak? Nah, nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen, lalu subscribe untuk mendukung pengembangan video channel YouTube ini. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.